Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu wilayah nan jauh, di situ terdapat kerajaan. Yang kerajaan tersebut kebetulan tengah mengalami krisis ekonomi yang buruk. Karena pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh sang raja. Akibatnya banyak fasilitas umum dan bangunan kerajaan rusak dan tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kondisi kerajaan yang semakin krisis membuat raja marah. Karena bagaimana tidak, kerajaan telah dibangun susah payah, tetapi untuk mempertahankannya harus melakukan sebuah pekerjaan yang teramat sulit. Akhirnya sang raja mengadakan pertemuan di mana semua menteri serta punggawa kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan ada yang kertas laporannya berserakan di lantai juga. Rapat pun dimulai dan raja mulai dengan pembicaraannya. Bagaimana mungkin kerajaanku ini memiliki infrastruktur yang rusak cukup parah? Kenapa hasil pertanian sangat menurun? Padahal tanah di sini cukup subur untuk bercocok tanam. Semprot sang raja kepada para menteri dan beberapa punggawa kerajaan. Semua terdiam oleh bentakan raja tersebut. Pejabat yang hadir tak mampu menjawab pertanyaan sang raja dan hanya menyerahkan setumpuk laporan kerja saja. Karena sangat marah, raja pun akhirnya merobek-robek kertas laporan yang diajukan oleh para menteri dan punggawanya tersebut. Malah saking marahnya, ada yang disuruh untuk memakan kertas itu, walau hanya sedikit. Kemudian sang raja teringat tentang berita bahwa ada seorang yang pintar dan cerdik yang bernama Abu Nawas yang tinggal di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid yang terkenal bijaksana, adil, serta dermawan. Kemudian raja mendatangkan Abu Nawas dari negeri yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid ini. Abu Nawas juga dihadirkan dalam pertemuan tersebut. Kemudian Abu Nawas pun mulai takut dengan raja yang dalam keadaan marah tersebut. Sesaat kemudian sang raja memerintahkan Abu Nawas yang telah dipercayainya untuk menggantikan petugas pajak untuk menghitung penerimaan pajak kerajaan. Abu Nawas pun menggantikan posisi semua menteri dan punggawa kerajaan. Karena untuk kepentingan itulah Abu Nawas didatangkan dari negeri lain. Dalam kondisi tertekan dengan kemarahan sang raja, Abu Nawas pun mulai berpikir. Akhirnya Abu Nawas pun memenuhi perintah dari baginda raja. Semua punggawa lain terheran dengan ulah Abu Nawas ini. Bagaimana tidak, semua sangat tertekan. Tetapi Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan baginda raja. Baginda raja pun terkaget dan berkata kepada Abu Nawas, "Apakah
yang engkau lakukan dengan sepotong roti ini, wahai Abu Nawas?" bentak sang raja sambil geram. Abu Nawas pun menjawab dengan ketakutan, tapi mencoba menenangkan dirinya. "Bukan begitu maksud saya, wahai Paduka yang mulia. Laporan keuangan yang ditugaskan kepada saya telah saya rangkum dan saya catat menjadi satu. Setelah itu, laporan itu saya kumpulkan dalam roti ini," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Apa maksudmu? Kau jangan mencoba berpura-pura di hadapanku," bentak Baginda dengan kesal. "Wahai Paduka Raja," kata Abu Nawas, "usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat untuk makan kertas-kertas laporan yang nantinya akan Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Oleh sebab itu, aku memberi Anda roti, agar nanti ketika Anda marah, ketika mendengarkan laporan dari pembicaraanku, maka kelak roti itu yang akan aku makan. Demikian dengan Anda, pasti Paduka juga akan menyuruh roti itu untuk kumakan sebagai kertas laporan pengganti." Seketika pun sang raja tersenyum dan tertawa. Kemudian setelah itu sang raja mendengarkan dengan seksama penjelasan detail dari Abu Nawas tentang sebab-sebab kenapa pendapatan pajak tidak bisa lancar dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Hikmah dari kisah ini, ketika kita menjadi seorang pemimpin, betapapun masalah yang besar kita hadapi, kita harus selalu bersikap tenang dan jangan sampai mengedepankan emosi belaka. Kemudian bagi kita yang menjadi seorang yang dipimpin, kita harus pintar-pintar bagaimana menghadapi pimpinan kita ketika marah. Kita harus mencari segudang ide agar bisa menenangkan dan menghibur pemimpin kita. Terakhir, ada apakah gerangan yang membuat pendapatan pajak dari cerita tadi bisa berkurang dan tidak bisa melengkapi pembangunan? Silahkan tulis komentar teman-teman di bawah video ini. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.